Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Nila Puspitasari. Di channel ini akan membahas tentang latihan-latihan soal dan berita-berita mengenai P3K. Nah, di sini kita sama-sama belajar ya. Nanti apabila ada kesalahan yang saya bahas pada latihan soal, mohon di komen dan kita akan belajar membetulkan secara bersama-sama. Karena tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Begitupun dengan saya gitu ya teman-teman. Next kita lanjut soal melanjutkan latihan soal yang kemarin ya. Ini ke-37. Soalnya yaitu fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi atau cara kerja organ-organ tubuh serta perubahan-perubahan yang terjadi akibat pengaruh dari dalam maupun luar tubuh. Sebelum melakukan aktivitas pembelajaran PJOK, seorang guru idealnya mengetahui denyut nadi peserta didiknya. Berapa rata-rata denyut nadi sebelum melakukan aktivitas fisik? A. 100 bpm, B. 120 bpm, C. 60-70 bpm, D. 220 umur, E. 220 bpm. Jadi rata-rata denyut nadi sebelum melakukan aktivitas fisik peserta didik yaitu yang C, 60-70 bpm. Next. Dalam pembelajaran pola gerak dasar lempar cakram, mengapa cakram dilemparkan searah dengan jarum jam? A. Tubuh mendapatkan tenaga tambahan. B. Menghasilkan lemparan yang optimal. C. Agar mendapatkan tenaga maksimal. D. Agar cakram dapat melambung. E. Membantu lengan menghasilkan tenaga optimal. Jawaban yang benar yaitu yang B. Menghasilkan lemparan yang optimal. Oleh karena itu, lemparan cakram harus searah dengan jarum jam. Next. Peserta didik mengalami kelelahan setelah melakukan permainan gobak sodor dan menyebabkan rasa pegal pada otot-otot mereka. Kondisi yang demikian disebabkan karena A. Daya tahan tubuh tidak terlatih. B. Keringat tidak keluar dengan sempurna. C. Otot tidak sering dilatih. D. Pemanasan yang dilakukan kurang. E. Penumpukan asam laktat di dalam otot. Jawaban yang benar yaitu yang E. Penumpukan asam laktat di dalam otot. Next. Belajar gerak khusus dipengaruhi oleh berbagai bentuk latihan, pengalaman, atau situasi belajar pada gerak manusia. Berikut 3 tahapan belajar gerak atau motor learning. A. Gerak otomatisasi verbal kognitif. B. Gerak verbal kognitif otomatisasi. C. Verbal kognitif gerak otomatisasi. D. Verbal kognitif otomatisasi gerak. E. Otomatisasi verbal kognitif dan gerak. Jawaban yang benar yaitu yang E. Urutannya yaitu OVJ. Ingat ya, OVJ. Otomatisasi, verbal kognitif, dan gerak. Next. Pada perkembangan anak usia SD dan awal SMP akan mengalami fase gerak spesialisasi. Dalam rentang usia tersebut terjadi 3 tahap sub perkembangan gerak yaitu refleksi, dasar, spesialisasi. B. Transisi, aplikasi, pemanfaatan jangka panjang. C. Pembiasaan refleks, prekontrol. D. Pembentukan informasi, penerimaan informasi. E. Awal, dasar, pematangan. Jadi, 3 tahap sub perkembangannya yaitu yang benar yang B. Transisi, aplikasi, pemanfaatan jangka panjang. Next. Tahap perkembangan motorik
untuk anak usia 2 sampai 7 tahun terdiri dari 3 tahapan perkembangan gerak. Tahap perkembangan gerak untuk peserta didik usia 6 sampai 7 tahun yaitu tahap A. Refleks, B. Matang, C. Transisi, D. Dasar, E. Pengenalan. Jawaban yang benar yaitu yang B. Pada tahap matang. Next. Aktivitas fisik berupa olahraga menimbulkan perubahan terhadap organ-organ tubuh manusia. Perubahan fisiologis terjadi akibat dari latihan. Efektivitas latihan akan terlihat apabila denyut nadi berada pada zona A. Maksimum, B. Recovery, C. Latihan, D. Istirahat, E. Pulih asal. Jawaban yang benar yaitu yang C. Latihan. Next. Dalam melakukan pola gerak dasar lempar cakram, hal yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan lempar cakram yang optimal adalah A. Melempar cakram berlawanan arah jarum jam. B. Dibantu oleh putaran tubuh. C. Cakram dilempar sejajar dengan bahu. D. Searah jarum jam cakram dilemparkan. E. Melempar cakram sekuat-kuatnya. Ini soalnya kebalikan dengan yang tadi ya. Udah jelas ya, jawaban yang benar yaitu yang D. Searah jarum jam cakram dilemparkan. Next. Pendidikan jasmani memiliki berbagai pengertian menurut pandangan berbagai ahli maupun organisasi. Pengertian pendidikan jasmani pada prinsipnya berupa A. Pendidikan olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran olahraga. B. Peserta didik akan belajar mandiri, mengambil keputusan dalam proses pembelajaran, belajar bertanggung jawab dengan diri dan orang lain. C. Bagian integral dari pendidikan secara umum yang direncanakan secara sistematika bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. D. Pendidikan olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan. E. Pendidikan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi. Jawaban yang benar yaitu yang C. Ya, dia merupakan pendidikan olahraga itu merupakan bagian integral dari pendidikan secara umum. Next. Sumbangan nyata pendidikan jasmani selain untuk mengembangkan keterampilan atau psikomotor, juga terbinanya aspek penalaran, sikap, dan keterampilan. Yang bukan merupakan tujuan dari pendidikan jasmani di bawah ini adalah A. Mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat rekreatif. B. Menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui tugas-tugas pembelajaran pendidikan jasmani. C. Meletakkan landasan yang kuat melalui internalisasi nilai dan dalam penjas. D. Mencapai prestasi olahraga yang tinggi di event resmi seperti PON. Yang bukan merupakan tujuan dari pendidikan jasmani yaitu yang D. Yang D ini salah satu contoh pendidikan jasmani dan olahraga gitu ya. Next. Berikut pernyataan yang tepat mengenai hubungan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan di sekolah dasar. A. Memahami perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. B. Memahami konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. C. Memahami bentuk-bentuk olahraga atau permainan sederhana untuk mengembangkan potensi individu. D. Menjaga sikap tubuh dan bergerak secara seimbang dalam rangka pembentukan tubuh melalui permainan sederhana. E. Memahami kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan olahraga atau sederhana yang dimodifikasi. Jadi, hubungan antara pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan itu yang benar yang C.
yaitu memahami bentuk-bentuk olahraga atau permainan sederhana untuk mengembangkan potensi individu. Next, hubungan pendidikan olahraga dan pendidikan kesehatan adalah A. Menerapkan gaya hidup sehat untuk memberikan keteladanan kepada lingkungan sekitar. B. Kesadaran melakukan aktivitas jasmani melalui penguasaan keterampilan olahraga. C. Perubahan perilaku hidup sehat untuk tujuan kesehatan dilakukan melalui aktivitas olahraga. D. Melalui penguasaan keterampilan olahraga didapatkan derajat kebugaran yang baik. E. Mengembangkan kemampuan fisik untuk menguasai berbagai cabang olahraga. Jawaban yang benar yaitu yang C. Nah, di sini kita sama-sama sharing ya, belajar bertukar pikiran. Kalau nanti apabila ada yang salah bisa dikomen dan kita betulkan secara bersama-sama seperti itu ya. Jangan lupa untuk like juga dan komen serta subscribe ya. Next, rekreasi yang berbentuk aktivitas olahraga atau sebaliknya olahraga dalam bentuk rekreasi akan berpengaruh pada peningkatan kesehatan A. Fisik, mental, dan budaya. B. Mental, sosial, dan spiritual. C. Fisik, spiritual, dan sosial. D. Mental, fisik, dan sosial. E. Fisik, mental, dan spiritual. Jawaban yang benar yaitu yang D. Mental, fisik, dan sosial. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Permainan. 2. Aktivitas kebugaran. 3. Aktivitas fisik. 4. Olahraga. Berikut ruang lingkup materi yang diajarkan dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah adalah A. 1 dan 4, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 2 dan 3, E. 1 dan 2. Jawaban yang benar yaitu yang A, yaitu permainan dan olahraga. Itu yang diajarkan dalam pendidikan jasmani di sekolahan ya. Next. Berikut pernyataan yang tepat mengenai hubungan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan. A. Mengembangkan keterampilan diri untuk mencapai derajat kesehatan. B. Melakukan aktivitas fisik dalam mencapai tujuan hidup sehat. D. Mengubah perilaku individu melakukan aktivitas fisik untuk tujuan kesehatan. D. Mengembangkan potensi individu untuk menguasai keterampilan berolahraga. E. Membiasakan gaya hidup sehat untuk mengubah perilaku masyarakat. Hubungan antara penjas dan pendidikan kesehatan yang benar yaitu yang C. Mengubah perilaku individu untuk melakukan aktivitas fisik dengan tujuan kesehatan. Next. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan yang dikelola melalui aktivitas fisik. Berikut pernyataan yang tepat mengenai hubungan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga adalah A. Pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga melibatkan segala bentuk permainan dalam mengembangkan nilai-nilai sportivitas. B. Pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga bersama-sama memfokuskan pada prestasi optimal dalam setiap penampilan. C. Pendidikan jasmani dan olahraga melalui aktivitas fisik memberikan kesempatan mendemonstrasikan kemampuan seseorang. D. Pendidikan jasmani dan olahraga bersama-sama memanfaatkan waktu luang untuk melakukan olahraga dan rekreasi. E. Pendidikan jasmani dan olahraga melibatkan bentuk-bentuk gerak melalui aktivitas jasmani, permainan, olahraga rekreasi, dan dansa. Jawaban yang benar yaitu yang E. Next. Tangan lempar diayunkan dari atas menuju bawah lutut. Merupakan cara melempar bola. A. Rendah. B. Samping. C. Melambung. D. Lurus mendatar. E. Menggelundung. Jawaban yang benar yaitu yang A. Rendah. Next. Tangkap bola dengan kedua tangan lalu menggenggam dengan jari dan setelah bola tertangkap, tarik ke arah dada dengan menekuk siku. Merupakan cara menangkap bola. A. Rendah. B. Samping. C. Melambung. D. Mendatar. E. Menggelundung. Jawaban yang benar yaitu yang D. Mendatar.
Next, pada permainan bola kasti, ketika pemain berlari sekencang-kencangnya ke tiang hinggap dan tiba-tiba berhenti. Saat berhenti, tiba-tiba di tiang hinggap berlaku hukum Newton 1 dengan posisi tubuh A. Terduduk, B. Melenting, C. Menyentuh tiang, D. Terdorong ke depan, E. Terjatuh ke tanah. Jawaban yang benar berdasarkan hukum Newton 1 yaitu yang D. Terdorong ke depan. Oke teman-teman, saya ingatkan lagi di sini kita sama-sama sharing, sama-sama belajar mengenai latihan soal P3K, khususnya guru PJOK. Nanti apabila ada kesalahan-kesalahan saya dalam menjelaskan dan memberikan jawaban, mohon di komen ya, dan nanti kita bahas secara bersama-sama. Next. Pada saat permain kasti, pemukul pertama berhasil memukul bola dengan benar dan dapat berlari ke tiang hinggap 1 dan berhenti menunggu kesempatan untuk berlari ke tiang hinggap 2. Setelah kawan yang lain memukul pelari pertama berlari ke tiang hinggap 2 dan langsung dapat kembali ke ruang bebas dengan selamat diikuti oleh kawan setim di belakangnya. Berapa poin yang didapat oleh pemukul pertama dan ke pemukul berapa pemain pertama bisa sampai ke ruang bebas? A. Poin 2 dan dari pemukul kedua. B. Poin 1 dan dari pemukul kedua. C. Poin 1 dan dari pemukul ketiga. D. Poin 3 dan dari pemukul ketiga. E. Poin 2 dan dari pemukul ketiga. Jawabannya benar yaitu yang B. Poin 1 dan dari pemukul kedua. Next. Permainan hijau hitam dilakukan oleh dua regu. Anggota regu harus berkonsentrasi pada instruksi yang diberikan oleh pemimpin permainan. Kedua regu harus cepat bereaksi sesaat setelah aba-aba diberikan. Regu A menangkap B atau sebaliknya. Komponen kebugaran jasmani apa yang dikembangkan pada saat pemimpin permainan memberikan aba-aba hijau atau hitam? A. Daya tahan, B. Kekuatan, C. Kecepatan, D. Kelincahan, E. Kecepatan reaksi. Jawaban yang benar yaitu yang E. Kecepatan reaksi. Next. Permainan hitam hijau yang dimainkan tanpa alat terdiri dari dua barisan, yaitu barisan A yang dinamakan hijau dan barisan B yang dinamakan hitam. Jarak antara barisan A dan barisan B kurang lebih sejauh 2 meter dan jarak dari masing-masing barisan ke belakang kurang lebih 10-20 meter sebagai batas untuk lari. Berikut tujuan permainan hijau hitam ditinjau dari aturan permainan adalah A. Mengembangkan jati diri, B. Melatih kecepatan reaksi, C. Menerapkan tanggung jawab, D. Meningkatkan disiplin, E. Mengenal warna. Jawaban yang benar yaitu yang B. Melatih kecepatan reaksi. Nah, saya kira pembelajaran kali ini pembahasan soalnya cukup sekian dulu ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.